50% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Salam sehat. Saat ini kita belum selesai dengan pandemi COVID-19. Dan mungkin saat ini adalah saat-saat yang justru membuat kita makin melihat bahwa sebuah penyakit COVID-19 pada saat ini sudah menjadi penyakit dengan 3 beban bagi kita. Beban yang pertama adalah sindrom pasca COVID-19. Beban yang kedua adalah penyakit COVID-19 yang masih berjalan. Dan beban yang ketiga adalah babak baru dari pandemi COVID-19 ini. Babak pertama tentang sindrom pasca COVID-19. Telah didapatkan angka bahwa 63,5% dari penyintas COVID-19 dapat mengalami sindrom pasca COVID-19. Ada berbagai macam keluhan yang terasa. Mengalami COVID adalah sesuatu yang berat. Dan berat itu bisa berbekas. Sulit untuk dengan cepat menghilangkan dari kepala, dari pemikiran. Ini tentu berbahaya. Memang sindrom pasca COVID ini bukan suatu hal yang mudah, tapi itu harus diantisipasi sejak seorang dirawat dengan COVID, bahwa akan muncul gejala-gejala baik organik maupun anorganik yang harusnya sudah dilakukan pendampingan. Begitu pasien dinyatakan selesai sebagai pasien, menjadi penyintas karena dia sehat. Banyak cara yang bisa dilakukan, tapi yang paling penting adalah bahwa latihan fisik dan penguatan mental, jiwa, tentang kemampuan itu diberikan dengan baik secara terstruktur. Yang kedua adalah COVID-19 masih berlangsung. Di mana-mana kita melihat COVID-19 masih berlangsung. Masih ada yang sakit, ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang, berat, bahkan kritis. Itu belum selesai. Di mana-mana di negara kita, dari Sabang sampai Merauke itu ada. Orang yang tidak kita sangka ternyata telah menjadi pembawa virus atau penular kepada kita. Bahwa kita yang telah merasa baik-baik saja mengikuti protokol kesehatan, tanpa disadari ternyata kita toh tertular juga. Dari mana kita dapat? Macam-macam. Maka kita semua harus berusaha. Yang pertama, menjaga tubuh kita dengan keterbatasan imunitas yang ada. Yang kedua, meningkatkan imunitas yang ada. Dua hal itu yang menjadi penting. Maka, pada situasi seperti saat ini, yang penting sekali adalah pencegahan pertama, itulah yang protokol kesehatan. Jika kita tidak melakukan prevensi atau pencegahan yang pertama dan utama ini, maka kita tahu bahwa kita bisa sakit, dan bukan cuma kita yang sakit, satu orang yang sakit, dan kalau itu adalah seorang ibu atau seorang ayah, maka satu rumah yang sakit. Maka memang kita harus taat betul menjaga protokol kesehatan itu bagi diri kita, dengan prinsip jika saya selalu berusaha untuk sehat dan Anda selalu berusaha juga untuk sehat, maka bukan cuma kita berdua, tapi kita semua akan selamat. Beban ketiga adalah babak baru dari pandemi COVID-19 ini. Tanpa disangka, kita barangkali sudah masuk ke beban yang ketiga ini, yaitu bentuk baru, babak baru dari pandemi COVID-19. Begitu melonjaknya angka kasus yang positif, begitu meningkatnya angka kematian akibat dari itu semua. Dan lihat, kita sudah sampai di titik di mana jika kita ingin mencari pertolongan dalam bentuk perawatan di rumah sakit, semua penuh. Mengapa? Karena begitu banyaknya yang harus dilayani dalam jam, dalam menit yang sama. Sementara tempat tidur belum tentu secukup itu. Oksigen belum tentu secukup itu. Jumlah tenaga, sumber daya manusia, perawat dan dokter yang bertugas
belum tentu secukup itu, bahkan pelan-pelan sudah makin berkurang. Barangkali karena isolasi mandiri, syukurlah. Barangkali lebih berat dari itu karena sakit sehingga harus dirawat. Barangkali karena mereka sudah lebih dulu kalah, berpulang, dan tidak bisa kembali lagi untuk kita minta bantuannya. Ini adalah realita. Realita tentang bagaimana jika kita tidak berusaha untuk menjaga diri kita sehat, dan Anda juga tidak berusaha untuk menjaga diri Anda sehat. Sekarang kita lihat, bisakah kita selamat? Saudara sekalian, semoga bermanfaat, barangkali dapat direnungkan, semoga dapat dipahami. Lalu mari bersama kita saling bantu, gandengkan tangan kita, pahami bahwa kita adalah bagian dari masyarakat, dan mari kita coba menyelesaikan masalah COVID di Indonesia secepat mungkin dan setuntas mungkin. Salam sehat.